Oke, jadi mari kita bahas satu persatu dari elemen of fiction tadi. Yang pertama itu adalah plot tadi. Banyak orang yang mengatakan bahwa plot itu bukan hal yang menarik untuk diperhatikan. But here, let me emphasize that plot is really the most important element of a good story, because kita harus tahu alur cerita. Jadi bisa kita bilang plot ini merupakan alur cerita, sehingga kita ingin tahu apa sih yang akan terjadi selanjutnya dan sebagainya. Apakah nanti akan ada surprise di akhirnya, itu semuanya diatur atau terkait dengan plot sebuah cerita. Terus yang kedua yang sudah kita sebutkan di awal tadi adalah setting. Setting itu terbagi jadi dua, yaitu setting tempat dan setting waktu. Kalau setting tempat ini menjelaskan mengenai lokasi di mana cerita dalam karya sastra fiksi tersebut terjadi. Sebagai contoh misalkan kita mungkin adik-adik pernah membaca, adik-adik mahasiswa semuanya pernah membaca Sherlock Holmes. Nah, lokasinya di mana sih setting tempatnya gitu loh. Nah, itu bisa kita simpulkan dari cerita tersebut, dari gambaran yang diberikan di cerita tersebut. Misalkan itu mengambil lokasi di London dan beberapa tempat lainnya. Dan yang kedua itu adalah setting time atau setting waktunya. Untuk setting waktu itu terkait dengan kapan cerita ini terjadi dan sebagainya. Apakah dua hal ini penting? Ya, karena dalam analisis karya sastra dua hal ini menjadi penting ketika kita ingin memberikan kritik atau analisis terhadap karya sastra menggunakan pendekatan atau sudut pandang pragmatik, ekspresif, ataupun sudut pandang lainnya, seperti terkait dengan apa yang di awal tadi, di mana kita menyebutkan bahwa karya sastra itu merupakan gambaran dari masyarakatnya, sehingga ketika kita misalkan ingin memberikan sebuah kritik atau analisis terhadap karya sastra, kita harus tahu kapan sih karya sastra ini dibuat, kapan sih karya sastra ini diterbitkan, dan kapan juga waktu yang digunakan oleh pengarang untuk menyusun karya sastranya ini, baik itu novel ataupun yang lainnya. Sehingga dengan mengetahui setting waktunya tersebut, kita bisa mencari referensi lain sebagai pendukung untuk menyimpulkan apa yang menjadi kritik kita. Karena tadi seperti di awal kita bilang ini merupakan reflections of the society, jadi tidak bisa lepas dari apa yang terjadi di masyarakatnya pada saat itu. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang karakter. Karakter ini merupakan elemen dari karya sastra fiksi, di mana hal ini terkait dengan orang-orang yang menjadi tokoh di dalam suatu karya sastra. Ada yang namanya main character, supporting character, terus nanti ada yang namanya antagonis, protagonis, dan sebagainya gitu kan. Namun ini sedikit berbeda dengan characterizations. Ketika adik-adik mahasiswa ingin mengetahui characterizationnya, itu bisa kita kenali lewat bagaimana cara penulis menggambarkan mereka. Apakah mereka itu brave ataupun orangnya sportif dan sebagainya gitu. Itu characterization, apakah pemarah, apakah emosional dan sebagainya gitu. Jadi itu perbedaan antara karakter dan characterizations.
Dan yang selanjutnya, elemen yang ada di dalam karya sastra fiksi adalah konflik. Konflik pun dibagi dua, yaitu konflik eksternal dan internal. Konflik eksternal itu adalah konflik di mana misalkan tokohnya itu kayak seperti melawan alamnya, or we can say that it could be a means against the natures, people in a small lifeboats on a rock oceans. Jadi misalkan begitu, dimana mungkin pernah nonton Life of Pi gitu ya. Nah itu bisa kita sebutkan external conflict, dimana sang tokoh utama itu bertarung atau berhadapan dengan alam, dengan harimau dan sebagainya. Oke. Terus yang kedua itu adalah internal conflict. It might not seem as exciting as external conflict, but remember that real life has a far more internal than external conflict. Jadi itu masalah eksternal dan internal konflik. Selanjutnya yang kita bahas di dalam elemen of fiction ini adalah masalah simbol. Simbol itu merupakan sesuatu hal yang sangat sering ditemukan di dalam karya sastra. Kita bisa mengatakan bahwa symbol is something which means something else. Jadi it's not about the real things that you see, but you have to go beyond the symbol. Ada makna lain yang ingin disampaikan dari simbol tersebut gitu loh. Jadi misalkan seperti ini, oh you are a rose and I love you gitu kan. Jadi di sana misalkan sang pengarang mengatakan you are a rose. Nah ini tidak hanya berarti bahwa apa yang dimaksud oleh pengarang tersebut kamu adalah setangkai bunga mawar gitu loh, tapi ada makna lain yang ingin disampaikan oleh sang pengarang ataupun artisnya, senimannya dari simbol bunga mawar yang digunakannya gitu. Jadi ketika kita membahas simbol, kita harus memahami, or we have to go beyond that symbol gitu, karena kita akan memahami makna apa yang ingin disampaikan oleh pengarang dengan menggunakan simbol tersebut. Oke, dan yang terakhir yang akan kita bahas di dalam kesempatan kali ini adalah mengenai point of view di dalam karya sastra. Point of view atau sudut pandang ini menjadi penting karena kita harus mengetahui bahwa penulis menggunakan sudut pandang yang mana di dalam karya sastranya tersebut. Contoh misalkan ada namanya first person point of view atau sudut pandang orang pertama gitu loh. Sudut pandang orang pertama ini biasanya pengarang sering menggunakan kata ganti orang pertama, or the writer like to use the first pronoun, ya, first person pronouns, misalkan seperti I gitu. Itu sudut pandang yang pertama adalah first person point of view. Dan ada juga namanya nanti third person point of view atau sudut pandang orang ketiga. Jadi the story is not told by the character but by an invisible author gitu loh. Jadi karakternya ini tidak dijelaskan langsung oleh karakter lain, tapi dijelaskan oleh something invisible authors gitu loh. Jadi pengarangnya menjelaskan bagaimana sih mungkin sifatnya karakter tersebut dan ataupun hal-hal lain yang ada di dalam karya sastranya. Jadi itu yang dimaksud dengan point of view third persons gitu ya. Misalkan kalau mau disingkatkan kita bisa bilang ada yang namanya
first person narrator itu sebagai protagonis, observer, third person narrator itu omniscience atau dia tahu segala hal, dan juga dramatic. Dan yang terakhir di elemen ini adalah tema. Apa sih tema itu gitu loh, tema dari sebuah karya sastra. Themes is not so much an element of fictions and as much as the result of the entire story. Tema adalah ide utama dari pengarang, baik itu puisi ataupun novel dan yang lainnya gitu kan. Dan dia atau karya sastra tersebut ingin pembacanya mengerti atau mengingat tentang tema tersebut. Jadi singkatnya kita bisa menyebut bahwa tema itu adalah a statement of the topic. Jadi inti dari karya sastra tersebut, topiknya apa gitu. Jadi itu yang kita bisa sebutkan tema. Mungkin untuk kesempatan kali ini mengenai elemen dari karya sastra itu saja. Diskusi mungkin bisa kita lakukan di kolom komentar.